Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfendri NIM 20231019. Pada kesempatan kali ini akan mereview jurnal dengan tema Accounting Conservation untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Judul jurnal yang akan review pada kali ini adalah Effect of Managerial Ownership, Debt Governance, Political Cost and Growth Opportunities on Accounting Conservative Level. Yang pertama, kasus yang dibahas sesuai tema. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, debt governance, biaya politik, dan peluang pertumbuhan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2015. Kedua, pembahasan teori. Penggunaan konsep konservatisme dalam pengelolaan laporan keuangan bertujuan untuk mengenali, mengukur, dan melaporkan nilai aset dan pendapatan atau laba yang rendah, serta kewajiban dan beban yang bernilai tinggi. Secara khusus, prinsip ini lebih disukai karena menghasilkan laba dan angka aset yang rendah serta biaya dan tingkat utang yang cenderung tinggi, menurut Fatmariani 2013. Akibatnya, laporan keuangan akan menghasilkan laba yang terlalu rendah atau understatement. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Implikasi dari penerapan prinsip ini adalah pemilihan metode akuntansi yang ditunjukkan pada metode yang melaporkan laba dan aset yang lebih rendah atau utang yang lebih tinggi menurut Nugroho dan Idriana tahun 2012. Ada banyak faktor yang mempengaruhi manajemen untuk mengambil tindakan konservatif, termasuk kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial mencerminkan presentase saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh saham dalam perusahaan. Hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa manajer akan bertindak seiring dengan bonus yang diberikan, menurut Watts dan Zimmerman tahun 1986. Jika target laba perusahaan tercapai, maka bonus akan diberikan kepada manajemen oleh pemilik. Dengan begitu, pelaporan perusahaan akan kurang konservatif karena akan mendatangkan keuntungan berupa bonus yang diberikan kepada manajemen. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Keempat, teknik analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih, menurut Sugiono tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas, yaitu kepemilikan manajerial, perjanjian utang, biaya politik, dan peluang pertumbuhan terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah tingkat konservatisme akuntansi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistik, yaitu regresi berganda. Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Yang kelima, hasil penelitian. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis rencana bonus yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan debt governance berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Hasil ini sesuai dengan hipotesis debt governance yang menyatakan bahwa debt governance berpengaruh negatif terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Selanjutnya, biaya politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis biaya politik yang menyatakan bahwa biaya politik berpengaruh positif dan peluang pertumbuhan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Sekian review jurnal pada kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.